dalam 15 tahun terakhir, Tiongkok telah mengirimkan lebih banyak wahana antariksa ke bulan daripada negara lain manapun di bumi. Bukan hanya beberapa misi. Kita berbicara tentang wahana pengorbit, wahana pendarat, wahana penjelajah, robot yang melompat ke kawah tergelap yang dapat Anda bayangkan, dan wahana antariksa yang mengambil batuan dari tempat yang belum pernah disentuh manusia lalu membawanya kembali ke bumi. Dan itu baru permulaan. Nah, inilah bagian yang membuat orang takjub. Tiongkok tidak melakukan ini karena ingin memenangkan perlombaan. Mereka melakukan ini karena bulan menyimpan sesuatu yang dapat mengubah cara kita menjelajahi seluruh tata surya selamanya. Sesuatu yang beku, sesuatu yang kuno, sesuatu yang telah berada dalam kegelapan selama miliaran tahun, hanya menunggu untuk ditemukan. Jika Anda menyukai cerita seperti ini, tekan tombol suka dan berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Di akhir video ini, Anda akan memahami mengapa Tiongkok terus kembali ke bulan, apa yang sebenarnya mereka cari, dan mengapa siapapun yang pertama kali menemukan jawabannya mungkin memegang kunci masa depan ruang angkasa itu sendiri. Mari kita mulai, selangkah demi selangkah, tetapi tidak pernah berhenti. Sebagian besar negara yang ingin pergi ke bulan hanya mencoba mendarat di sana segera. Cina melakukan sesuatu yang berbeda. Pada awal tahun 2000, mereka duduk dan membuat rencana yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk diselesaikan. Bukan karena mereka lambat, tetapi karena mereka cerdas. Setiap misi dirancang untuk mengajarkan mereka sesuatu yang akan mereka butuhkan untuk misi berikutnya. Tidak ada yang disia-siakan. Tidak ada yang terburu-buru. Rencana tersebut memiliki 4 langkah. Pertama, terbang mengelilingi bulan dan mengamatinya dengan cermat. Kedua, benar-benar mendarat di sana. Ketiga, membawa potongan-potongan bulan kembali ke bumi. Dan keempat, membangun sesuatu di sana yang akan tetap ada. Setiap langkah harus berjalan sempurna sebelum mereka melanjutkan ke langkah berikutnya. Bayangkan seperti membangun gedung pencakar langit. Anda tidak memasang jendela kaca sebelum kerangka baja berdiri. Dan Anda tentu saja tidak memasang atap sebelum meletakkan fondasi. Misi pertama diluncurkan pada tahun 2007. Misi itu disebut Chang'e 1, dinamai menurut Dewi Bulan Tiongkok dari cerita-cerita kuno. Pesawat ruang angkasa ini mengorbit bulan selama lebih dari setahun dan menciptakan beberapa peta permukaan bulan paling detail yang pernah dibuat pada saat itu. Tidak ada pendaratan dramatis, tidak ada drama manusia, hanya data yang bersih dan tepat yang benar-benar dapat digunakan oleh para ilmuwan. Jenis data yang dapat dipelajari para insinyur selama bertahun-tahun dan perlahan-lahan diubah menjadi rencana. 3 tahun kemudian, Chang'e 2 membuat peta-peta itu menjadi lebih tajam. Para ilmuwan sekarang dapat memperbesar kawah, punggung bukit, dan pegunungan, serta mengetahui dengan tepat di mana akan aman untuk mendaratkan pesawat ruang angkasa tanpa terbalik atau tenggelam ke dalam tanah yang gembur. Misi-misi ini tidak menjadi berita utama seperti peluncuran roket dengan astronot. Namun, di balik layar, mereka melakukan sesuatu yang sama pentingnya. Mereka membangun cetak biru yang akan memandu setiap misi yang datang setelahnya. Dan apa yang terjadi setelahnya mengubah sepenuhnya apa yang kita ketahui tentang bulan. Penemuan yang mengubah buku teks. Pada tahun 2013, Tiongkok melakukan langkah nyata pertamanya. Chang'e 3 menjadi pesawat ruang angkasa pertama yang mendarat di bulan sejak tahun 1970-an. Bayangkan itu. Hampir 4 dekade telah berlalu tanpa satupun pendaratan lunak di permukaan bulan. Dan kemudian, dengan tenang dan tepat, Tiongkok melakukannya. Di dalam wahana pendarat terdapat robot penjelajah kecil bernama Yutu 2, yang berarti kelinci giok dalam bahasa Mandarin. Robot itu meluncur dari wahana pendarat ke permukaan abu-abu yang berdebu dan langsung bekerja. Dalam beberapa hari, keduanya menemukan sesuatu yang tak terduga. Batuan-batuan itu berbeda. Selama beberapa dekade, semua yang diketahui para ilmuwan tentang batuan bulan berasal dari misi Apollo. 12 astronot telah berjalan di bulan dan membawa kembali sampel. Dan para peneliti telah mempelajari sampel yang sama sejak saat itu. Mereka telah membangun gambaran lengkap tentang komposisi bulan berdasarkan batuan-batuan tersebut. Buku teks ditulis, model dibangun, seluruh kisah ilmiah diceritakan. Dan kisah itu ternyata tidak lengkap. Instrumen Yutu menganalisis tanah dan batuan di sekitarnya dan menemukan jenis batuan vulkanik yang tidak cocok dengan apapun dalam koleksi Apollo.
Sidik jari kimianya berbeda. Mineral-mineralnya tersusun berbeda. Rasanya seperti menemukan resep baru di buku masak yang Anda kira sudah Anda baca dari awal sampai akhir. Bukan hanya versi berbeda dari hidangan yang sama, tetapi jenis makanan yang sama sekali berbeda. Apa yang diungkapkan hal ini kepada para ilmuwan sangat besar. Bulan bukanlah satu batuan seragam sederhana yang mengambang di angkasa. Secara geologis, bulan sangat kompleks, dengan wilayah-wilayah yang terbentuk melalui proses yang sama sekali berbeda di era yang sama sekali berbeda. Bulan memiliki aktivitas vulkanik di daerah-daerah yang belum pernah dikunjungi oleh misi manapun. Dan wilayah tempat Apollo mendarat hanyalah sekelompok kecil titik pada peta besar yang membentang jutaan mil persegi ke segala arah. Bulan yang kita kira manusia kenal hanyalah sebagian kecil dari kisah sebenarnya. Dan sisa-kisah itu belum pernah diteliti secara detail sama sekali. Jadi, jika daerah yang telah kita jelajahi sudah mengejutkan manusia, apalagi yang mungkin tersembunyi di tempat-tempat yang belum pernah manusia lihat? Pertanyaan itu tidak lama kemudian terjawab. Mendarat di tempat yang tidak ada yang berani kunjungi. Bulan selalu menunjukkan sisi yang sama ke bumi. Itu bukan kebetulan. Bulan berputar dengan kecepatan yang tepat sehingga satu sisi selalu menghadap kita, dan sisi lainnya, sisi yang jauh, selalu mengarah keluar angkasa. Anda dapat berdiri di mana saja di bumi, menatap bulan setiap malam sepanjang hidup Anda, dan Anda tidak akan pernah melihat apa yang ada di sisi lainnya, bahkan dengan teleskop paling canggih sekalipun. Mendarat di sisi yang jauh telah lama dianggap hampir mustahil. Saat pesawat ruang angkasa mendarat di sana, ia kehilangan kontak dengan bumi sepenuhnya. Tidak ada garis pandang, tidak ada cara untuk mengirim perintah, tidak ada cara untuk menerima data, dan tidak ada cara untuk mengetahui apakah ada sesuatu yang salah. Ini seperti mencoba berbicara dengan seseorang yang terkunci di ruangan kedap suara tanpa jendela, tanpa sinyal telepon, dan tidak ada cara untuk mengetuk pintu. Cina memecahkan masalah ini dengan salah satu cara paling elegan yang pernah terpikirkan. Bahkan sebelum meluncurkan wahana pendarat, mereka mengirimkan satelit relay kecil dan memarkirnya di orbit yang dipilih dengan cermat di luar bulan, di mana satelit tersebut dapat melihat bumi dan sisi jauh bulan secara bersamaan. Sekarang, sinyal dapat dipantulkan antara wahana pendarat dan bumi melalui satelit, seperti seorang utusan terpercaya yang bolak-balik antara dua orang yang tidak dapat saling melihat. Sederhana dalam teori, sangat sulit untuk dieksekusi. Pada tahun 2019, Chang'e 4 mendarat di kawah yang disebut cekungan Aitken Kutub Selatan. Ini adalah salah satu kawah tumbukan terbesar di seluruh tata surya. Kawah ini membentang lebih dari 2.500 km. Para ilmuwan percaya bahwa kawah itu sangat dalam dan sangat tua sehingga mungkin telah menembus lapisan luar bulan dan mengekspos material dari jauh di dalam interior bulan. Material yang telah terkubur sejak bulan pertama kali terbentuk. Kemudian, pada tahun 2024, Chang'e 6 melakukan sesuatu yang bahkan lebih menakjubkan. Wahana itu tidak hanya mendarat di sisi jauh bulan. Wahana itu mendarat, mengambil sekitar 2 kg batuan dan tanah purba, menyegelnya di dalam wadah, meluncurkan roket kecil dari permukaan bulan ke orbit, berlabuh dengan pesawat ruang angkasa yang menunggu di atasnya, memindahkan muatan berharga itu, dan menerbangkannya kembali ke bumi. Setiap langkah itu harus berjalan sempurna. Belum pernah ada upaya serupa yang dilakukan dari sisi jauh bulan sebelumnya. Batuan yang dibawa kembali berusia sekitar 2,8 miliar tahun dan menunjukkan tanda-tanda aktivitas vulkanik yang jelas, jauh lebih lama dari yang diperkirakan siapapun. Bulan tidak menjadi tenang secepat yang diakini para ilmuwan. Kisah geologisnya jauh lebih panjang dan jauh lebih aneh daripada yang pernah tercatat dalam buku teks. Dan dengan setiap sampel baru, setiap pendaratan baru, setiap wahana penjelajah baru, gambaran tersebut menjadi semakin rumit dan semakin menarik. Tapi inilah intinya. Sehebat apapun semua itu bukanlah peristiwa utama. Hadiah sebenarnya yang dikejar Cina berada di bagian bulan yang sama sekali berbeda. Apa yang tersembunyi di kegelapan? Keluarlah di malam yang cerah dan lihatlah bulan. Sekarang bayangkan bagian paling bawahnya, Kutub Selatan. Di bumi, kutub-kutubnya dingin dan tertutup es. Di bulan, Kutub Selatan jauh lebih aneh dan jauh lebih ekstrim daripada yang Anda bayangkan. Karena bulan hampir tidak miring pada porosnya, sinar matahari mengenai Kutub Selatan pada sudut yang sangat rendah, menyapu permukaan seperti senter yang dipegang hampir menyamping.
Beberapa kawah di dekat kutub sangat dalam sehingga dinding di sekitarnya menghalangi setiap sinar matahari sepenuhnya. Tidak untuk sehari, tidak untuk satu musim, tidak untuk satu abad. Beberapa kawah ini telah berada dalam kegelapan total selama lebih dari 1 miliar tahun. Tidak ada cahaya yang menyentuh dasarnya sejak jauh sebelum kehidupan ada di bumi. Di dalam kawah-kawah itu, suhu turun hingga -200 derajat Celcius. Itu lebih dingin daripada permukaan Pluto. Ini adalah salah satu lingkungan alami terdingin di seluruh tata surya. Tetapi inilah yang membuat dinginnya sangat menarik. Para ilmuwan percaya bahwa dasar kawah yang membeku dan gelap gulita itu menyimpan es air beku. Tidak ada cahaya yang menyentuh dasarnya sejak jauh sebelum kehidupan ada di bumi. Selama miliaran tahun, komet dan asteroid yang membawa air menabrak bulan. Sebagian besar air itu terbakar, menguap, atau hanyut keluar angkasa. Tetapi di kawah-kawah yang selalu gelap di kutub selatan, air itu sama sekali tidak punya tempat untuk pergi. Air itu tetap di sana, membeku, terawetkan dengan sempurna selama ratusan juta tahun, seperti makanan yang disimpan di bagian belakang lemari pendingin yang tidak pernah dibuka siapapun. Sekarang, pikirkan tentang apa arti air sebenarnya di luar angkasa. Air terbuat dari dua hal, oksigen dan hidrogen. Oksigen adalah yang dihirup para astronot. Hidrogen adalah salah satu bahan bakar roket paling kuat yang pernah kita kembangkan. Jika Anda dapat menggali es itu, memisahkannya, dan mengubahnya menjadi udara yang dapat dihirup serta bahan bakar yang dapat digunakan, maka bulan tidak lagi hanya menjadi tujuan, tetapi menjadi stasiun pengisian bahan bakar, depot persediaan, pusat pengisian bahan bakar raksasa yang berada tepat di sebelah bumi, siap untuk mengirimkan pesawat ruang angkasa lebih jauh ke tata surya, tanpa harus mengangkut semua bahan bakar yang berat dan mahal itu dari permukaan bumi. Mengerahkan apapun di bumi membutuhkan biaya yang sangat besar, karena gravitasi planet kita sangat kuat. Gravitasi bulan hanya sekitar 1:16 dari gravitasi bumi. Meluncurkan bahan bakar dari bulan keluar angkasa akan menelan biaya sebagian kecil dari biaya yang dikeluarkan dari bumi. Misi masa depan menuju Mars, atau ke bulan-bulan Jupiter, atau bahkan lebih jauh lagi, dapat berhenti di bulan, mengisi bahan bakar, dan melanjutkan perjalanan. Bulan dapat menjadi stasiun persediaan luar angkasa pertama di dunia. Dan siapapun yang membangunnya terlebih dahulu akan memiliki keunggulan atas semua yang datang setelahnya selama beberapa generasi. Inilah mengapa Kutub Selatan penting. Inilah alasan sebenarnya mengapa Tiongkok terus kembali, misi demi misi, tahun demi tahun. Robot yang melompat ke dalam kegelapan. Untuk benar-benar menemukan dan mengonfirmasi keberadaan es air, Anda tidak bisa hanya mengorbit di atas dan membuat perkiraan berdasarkan pengetahuan. Anda harus langsung masuk ke kawah-kawah gelap itu. Tetapi robot biasa beroperasi menggunakan panel surya. Tanpa sinar matahari berarti tidak ada daya, dan roda tidak dapat mengatasi medan yang tajam, bergerigi, dan sama sekali tidak dapat diprediksi di dalam kawah yang telah tidak terganggu selama miliaran tahun. Jawaban Tiongkok untuk masalah ini adalah misi yang disebut Chang'e 7, yang saat ini direncanakan untuk diluncurkan pada tahun 2026. Ini adalah misi bulan paling ambisius secara teknis yang pernah dicoba Tiongkok. Dan misi ini dilengkapi dengan sesuatu yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam sejarah eksplorasi bulan, sebuah robot kecil yang dapat melompat. Alih-alih berguling perlahan di permukaan dengan roda, wahana lompat ini dapat melompat langsung ke kawah yang selalu berada dalam bayangan. Wahana ini membawa instrumen yang dapat mendeteksi molekul air di udara dan tanah, mengendus jejak hidrogen, dan menganalisis endapan beku yang tertanam jauh di dalam tanah. Wahana ini masuk, melakukan pekerjaannya, dan mampu keluar dari tempat-tempat yang akan menghancurkan robot standar dalam hitungan menit. Bayangkan seperti mengirim kata ke dalam gua gelap daripada mencoba mengendarai mobil ke sana. Lincah, cepat, dan dirancang untuk tempat yang tidak dapat dijangkau oleh apapun. Misi Chang'e 7 lengkap juga mencakup sebuah pengorbit yang mengelilingi wilayah kutub selatan dari ketinggian, memetakan medan, dan mengirimkan sinyal kembali ke bumi. Sebuah wahana pendarat akan mendarat di tanah yang stabil di dekat kutub. Dari sana, sebuah rover akan melaju di permukaan, mempelajari komposisi tanah, dan mencari target untuk wahana penjelajah. Keempat komponen tersebut bekerja bersama sebagai satu tim terkoordinasi, terus-menerus saling memberi informasi dan mengirimkannya kembali kepada para ilmuwan yang menunggu di bumi. Jika Chang'e 7 kembali dengan konfirmasi yang jelas tentang endapan es air besar yang berada di kawah-kawah kuno tersebut,
Itu akan menjadi salah satu penemuan terpenting dalam sejarah eksplorasi ruang angkasa. Bukan hanya menarik secara ilmiah, tetapi juga mengubah dunia secara praktis karena akan membuktikan bahwa semua yang dibutuhkan umat manusia untuk mulai hidup dan bekerja di luar bumi sudah ada di sana, berusia miliaran tahun dan terpelihara dengan sempurna. Dan mengonfirmasi keberadaan air hanyalah langkah pertama dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Membangun rumah yang tidak pernah dikirim dari bumi. Menemukan sumber daya dan benar-benar menggunakannya adalah dua hal yang sangat berbeda. Anda tidak bisa hanya mengambil es dan menyebutnya sebagai pangkalan. Anda membutuhkan teknologi yang dapat bertahan tanpa oksigen, perubahan suhu ekstrim antara siang dan malam, bombardir radiasi terus-menerus, dan debu halus yang masuk ke setiap celah dan sambungan di setiap mesin yang pernah dibuat. Anda membutuhkan sistem yang dapat beroperasi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun tanpa campur tangan manusia. Pada dasarnya, Anda perlu belajar bagaimana membangun di bulan hanya dengan menggunakan bulan itu sendiri. Itulah tugas utama Chang'e 8 yang saat ini direncanakan sekitar tahun 2029. Misi ini sepenuhnya berfokus pada pengujian sesuatu yang disebut para insinyur sebagai penggunaan sumber daya in situ, yang artinya menggunakan apa yang sudah ada di sana daripada mengirim semuanya dari bumi melintasi ruang kosong seluas 238.000 mil. Satu rangkaian eksperimen akan mencoba memanaskan dan memadatkan tanah bulan menjadi blok bangunan padat. Bayangkan seperti memanggang batu bata, tetapi alih-alih tanah liat yang digali dari tepi sungai, Anda menggunakan material permukaan abu-abu berdebu yang sama yang menutupi setiap inci bulan. Batu bata itu pada akhirnya dapat digunakan untuk membangun landasan pendaratan yang rata dan kokoh, yang mengurangi awan debu berbahaya yang terlempar setiap kali roket mendarat. Batu bata itu dapat membentuk dinding pelindung di sekitar habitat, melindungi astronot di dalamnya dari radiasi. Batu bata itu juga dapat digunakan untuk melapisi jalan bagi kendaraan penjelajah, sehingga mesin tidak perlu berjuang melewati tanah gembur di setiap perjalanan. Eksperimen lain akan mengeksplorasi pengambilan oksigen langsung dari mineral bulan. Tanah bulan penuh dengan oksigen, tetapi oksigen tersebut terkunci secara kimiawi di dalam batuan dan tidak mengambang bebas di udara. Proses yang tepat dapat memecah ikatan kimia tersebut dan melepaskannya. Beberapa desain yang sedang dipertimbangkan melibatkan printer 3D robotik yang menggunakan tanah bulan sebagai bahan baku untuk secara perlahan membangun struktur dari bawah ke atas, lapis demi lapis. Sama seperti printer 3D di rumah yang membuat model plastik, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar dan lebih serius. Robot otonom dapat mencetak dinding, lantai, dan kubah pelindung melengkung jauh sebelum awak manusia tiba untuk menempati tempat tersebut. Jika teknologi ini berfungsi di lingkungan nyata bulan, dan bukan hanya di laboratorium di bumi, maka semuanya akan berubah. Anda tidak perlu lagi meluncurkan material konstruksi dari permukaan bumi. Bulan akan membantu membangun dirinya sendiri. Dan begitu blok bangunan sudah terpasang, rencana yang selama ini diupayakan akhirnya menjadi mungkin. Pangkalan yang dapat menentukan abad berikutnya. Semua yang telah dijelaskan sejauh ini, pengorbit yang cermat, penemuan rover, pendaratan di sisi jauh bulan, pencarian air, eksperimen konstruksi, semuanya mengarah pada satu tujuan akhir, stasiun penelitian permanen di kutub selatan bulan. Cina menyebutnya International Lunar Research Station, ILRS, dan ini adalah salah satu proyek infrastruktur luar angkasa paling ambisius yang pernah diusulkan secara serius oleh negara manapun. Rencana pembangunannya dijadwalkan akan dimulai pada awal tahun 2030-an. Misi robotik akan tiba terlebih dahulu, mengirimkan unit pembangkit listrik, menara komunikasi, dan modul laboratorium ilmiah. Mesin akan menangani pekerjaan konstruksi awal yang sulit dan berbahaya sebelum astronot manapun menaiki roket yang menuju ke sana. Selama beberapa tahun, stasiun ini akan tumbuh lebih besar dan lebih mampu, modul demi modul, hingga dapat mendukung awak manusia yang tinggal selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Cina juga mengundang negara-negara lain untuk menjadi bagian dari proyek ini, dan tanggapannya sangat signifikan. Puluhan negara telah menyatakan minat untuk menyumbangkan eksperimen, teknologi, atau personel ke ILRS. Itu berarti ini bukan hanya pos terdepan satu negara. Ini akan menjadi fasilitas manusia bersama di dunia lain, dengan Cina menyediakan fondasi dan negara lain membangun bersama, karena akan membuktikan bahwa semua yang dibutuhkan umat manusia untuk mulai hidup dan bekerja di luar bumi sudah ada di sana, menunggu miliaran tahun dan terpelihara dengan sempurna. Dari sisi misi roket,
Tiongkok terus menguji segala sesuatu yang dibutuhkan agar para astronot dapat mencapai permukaan bulan sebelum akhir dekade ini. Roket Long March 10, yang cukup kuat untuk mengangkat sekitar 27 ton ke orbit bulan, berhasil menyelesaikan uji penerbangan ketinggian rendah yang penting pada awal tahun 2026. Pesawat ruang angkasa roket Mango juga berhasil melewati uji pembatalan darurat yang kritis sekitar waktu yang sama, membuktikan bahwa pesawat tersebut dapat menjaga keselamatan astronot bahkan jika terjadi kesalahan selama peluncuran. 2 roket akan dibutuhkan untuk setiap misi bulan. 1 roket membawa awak dalam pesawat ruang angkasa mereka, sementara roket lainnya membawa wahana pendarat bulan. Mereka bertemu di orbit bulan, berlabuh bersama, dan kemudian 2 astronot naik ke wahana pendarat dan turun ke permukaan. Kunjungan astronot pertama kemungkinan hanya akan berlangsung beberapa hari. Namun, kunjungan singkat pertama itu bukanlah tujuan akhir. Itu adalah bukti konsep, latihan, dan momen ketika umat manusia menegaskan bahwa mereka dapat menempatkan orang di bulan dengan aman dan membawa mereka kembali, membuka jalan bagi kunjungan yang semakin lama setiap kali, hingga akhirnya bukan lagi kunjungan singkat, melainkan penugasan permanen. Karena gravitasi bulan yang rendah membuat peluncuran lebih murah, potensinya untuk produksi bahan bakar menjadikannya landasan peluncuran strategis. Sisi jauhnya yang unik menawarkan keheningan radio yang sempurna untuk astronomi. Dan posisinya di ruang angkasa menjadikannya pemberhentian pertama yang ideal untuk misi apapun yang menuju lebih dalam ke tata surya. Kelompok pertama yang membangun infrastruktur kerja yang tahan lama di sana, tidak hanya akan memenangkan kompetisi. Mereka akan menetapkan ketentuan tentang bagaimana setiap misi masa depan di luar bumi direncanakan, didanai, dan dilaksanakan selama beberapa dekade mendatang. Dan saat ini, sedikit demi sedikit, misi demi misi, rover demi rover, Tiongkok sedang meletakkan fondasi itu di permukaan yang dulunya tampak seperti bab yang tertutup dalam sejarah manusia. Bulan bukanlah cerita yang selesai. Ternyata, itu hanyalah pengantar. Jika ini mengubah cara Anda berpikir tentang bulan, tekan tombol suka dan berlangganan agar Anda tidak pernah ketinggalan apapun yang akan datang. Aktifkan notifikasi, karena cerita ini masih jauh dari selesai dan kami akan meliput setiap pembaruan penting saat terjadi. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Jika pangkalan di bulan beroperasi pada tahun 2050, apakah Anda benar-benar akan mendaftar untuk tinggal di sana?